kita akan pembelajaran pas ya. Dari ini siapa yang berangkat? Agista. Kalau Agista yang berangkat? Lagi ya. Baik, kita doakan semoga Agista apabila terlalu sakit sudah cepat sembuh sehingga dapat masuk seperti biasa kita ya. Pada pagi hari ini untuk menambah semangat kita, mari kita tetap semangat ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, kita tetap semangat. Tetap semangat. Ya, hari ini semangat sekali ya. Pada belajar yang lalu kita sudah pernah belajar makan ya. Ya, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai belajar gaya. Tujuan belajar yang ingin kita capai hari ini, nanti setelah kalian mendapatkan materi, kemudian ada video, kemudian ada praktek, kalian dapat mengartikan apa itu gaya. Ya, yang kedua, kalian dapat menyebutkan kata-kata gaya yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan ya kata-kata gaya dan manfaatnya gaya untuk kehidupan sehari-hari ya. Ya, tentu Pak Widi akan memberikan materi gaya dan pengaruh ya gaya ya. Contoh Pak Widi itu membuka jendela. Pak Widi menggunakan mata ya, itu merupakan gaya. Kemudian Pak Widi menarik yang saja aktifan dan mendorongnya lagi menarik ini menggunakan gaya. Jadi gaya itu apa? Karena yang bisa menggunakan gaya. Itu kekuatan. Ada yang menarik, ada yang mendorong, gerakan, ya, kekuatan, gerakan, ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak atau bergeser. Ya, gaya itu namanya. Apa gaya tadi? Dorongan terhadap suatu benda yang mengakibatkan benda itu akan bergerak atau bergeser. Itu namanya gaya. Ya, saat ini bukan jendela. Ya, terjadi dorongan sehingga menyebabkan suatu benda jendela itu dapat bergerak atau bergeser. Itu namanya gaya. Nah, ini juga sama. Ini menarik, ya, mendorong. Ini kan terjadi perubahan tepat, ya, terjadi perubahan sehingga mengakibatkan benda ini bergerak atau bergeser. Ya, itu namanya gaya. Ya, ternyata gaya itu ada macam-macam. Ya, jenis-jenis gaya. Tapi gaya sudah. Yang kedua, jenis gaya. Gaya itu ada gaya otot. Yang pertama, gaya otot. Yang kedua, gaya listrik. Yang ketiga, gaya magnet. Yang keempat, gaya gravitasi. Ya, yang kelima ada tahu? Gaya pegas. Yang keenam, gaya gesek. Jadi ada 6. Gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Dari jenis-jenis gaya ini, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang pertama, pengaruhnya mengubah bentuk benda. Ya, kalau lihat ini adalah kertas ya, kertas yang masih utuh. Ya, pengaruh gaya dapat mengubah bentuk benda ini apabila ini
buat gunting, itu kan ya bata, itu kan juga sama perubahan bentuk benda. Ya, tanah liat yang bentuknya itu kotak, kemudian dikasih air, kemudian dibelit-belit, ya akan dibentuk sesuai dengan pesanannya. Bentuknya seperti apa? Membuat plastisin. Lalu plastisin itu apa? Malam yang bentuknya kotak yang kamu beli dari emeran itu, ya. Kemudian kamu bentuk menjadi beberapa bagian yang ingin bentuk dewa, kopi, dan lain sebagainya. Itu namanya perubahan bentuk benda. Contohnya membuat atom, ya, mengubah bentuk benda, membuat atom, melemas ini namanya kertas, ya, atau bentuk yang lainnya itu mengubah bentuk benda. Yang kedua dapat mengubah arah benda. Gaya itu dapat mengubah arah benda. Contohnya pada saat nanti benda mencontohkan pada saat naik sepeda, ya, naik sepeda ada kucing, tapi kamu masih bisa menghindar, berarti kamu belokkan arah gulungnya sepeda itu, belokkan ke kanan biar tidak mengenai kucing yang ada di tengah jalan. Dan itu adalah gaya yang mempengaruhi benda, yang mengarahkan atau mengubah arah benda, ya. Yang kedua mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Ya, namanya benda diam ini kan meja. Meja ini kan diam, ya, kita geser akan mengakibatkan benda ini bergerak. Jadi contohnya menggeser meja, mengangkat meja. Kemudian kamu lihat timnas Indonesia bermain dengan Timor Leste. Berapa hasilnya? 6-3. Bola yang dipegang kiper mau ditendang, ya kan? Bola yang ditaruh kan dia, posisinya dia kan, kemudian ditendang kiper, maka benda itu akan bergerak. Itu adalah contoh yang kedua. Kemudian contoh yang lainnya menari, mengangkat, memindahkan, itu contoh dari benda dia menjadi bergerak. Yang keempat adalah mengubah benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Ya, contohnya ngerti, Mas? Apa ya? Dia tidak benda-bendanya. Jadi apa contohnya? Menangkap bola. Kipernya kemarin yang timnas itu kan bolanya ditendang dari musuh, kemudian ditangkap. Benda yang bergerak menjadi diam karena ada tangkapan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sifat benda. Nah, selanjutnya Pak Witi akan membentuk menjadi 3 kelompok kecil. Karena ini Pak Witi karena kelompok 1 ada 3, kelompok 2 ada 3, dan kelompok 3 ada 2. Nanti silakan kalian untuk kelompok 1 adalah Pak Witi berikan materi. Silakan membaca materi yang sudah ada di buku catatan. Kelompok kedua nanti kalian melihat video yang telah disediakan. Kelompok yang ketiga adalah kegiatan praktek. Di situ ada petunjuknya. Ini untuk materi di kelompok pertama, silakan dipelajari. Kelompok ketiga ini ada petunjuknya, silakan dipelajari. Silakan Mas Rizky yang berharap silakan menambahkan. Untuk kelompok yang kedua, Pak Rizky sudah menyiapkan video. Mas Gigan bantu Mas Fadli, ya. Terus untuk petunjuknya suruh membelokkan ke kanan dan ke kiri, ya, membelokkan ke kanan dan ke kiri, ya. Terjadi apa? Perubahan apa? Perubahan arah sepeda. Berarti arah beli, ya. Balik lagi ke sana. Didorong, kan jalan kanan dan kiri.
dalam video tadi yang kamu lihat tadi itu sama dengan yang kamu praktekkan tadi, sama ya. Berarti di situ ada pengertian gaya, ada jenis-jenis gaya, ya, ada yang tidak ada pengaruh gaya terhadap diri. Yang praktekkan, terus kamu lihat video semakin paham, ya, semakin paham dengan video ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi, silakan yang belum selesai diselesaikan. Berapa mas? Karena kita tekan sini mas, mas beda di depan atau mas di depan, coba dipraktekkan dilempar, ya, ya dilempar. So tapi belajar besar. Apa yang terjadi pada kita gula? Tidak menjadi dia. Ya, silakan waktunya bergeser kelompok 1 yang sekarang pindah ke kelompok 3. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Dari pengalaman kalian tadi, yang kelompok, yang ada auditori, ada visual, ada kinestetik, kalian melakukan semuanya, mengalami semuanya, ya. Dan dari kegiatan yang sudah dilakukan ini, Pak Bibi akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Ya, LKPD sekarang duduk, silakan dikerjakan secara kelompok, ya, LKPD. Jangan bicara secara kelompok. Nanti silakan presentasikan luas, ya, perwakilan kelompok membacakan hasilnya ke depan kelas. Silakan tulis nama kelompoknya siapa saja, ya, ya. Nama kelompoknya siapa saja. Kemudian kalian baca petunjuk yang ada di situ. Silakan berdiskusi. Kemudian dicatat hasilnya di LKP tersebut. Nantinya setelah selesai kalian mempresentasikan ke depan dan kelompok yang lainnya menanggapi atau menambahkan. Ya, jelas ya? Jelas? Ya, nama ada semua. Ya, terus apa tulis? Apa tulis? Nanti silakan ada petunjuknya, kemudian kamu kerjakan. Ya, ya. Satu sekarang presentasikan hasil diskusi yang tadi kamu jawab. Ya, yang ini betul. Ya, kelompok 2 siap, kelompok 3 siap. Nanti setelah presentasi dari kelompok 1 yang perlu kamu tambahkan atau perlu kamu tanyakan apa silakan, ya, disampaikan di kelompok 1. Silakan bacakan. Ya, yang nomor 1 yang jawabannya saja. Ya, yang nomor 1 itu apa? Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, yang nomor 2, macam-macam gaya yang ada di sekitar kita yang A apa Pak? Ya, yang B. Yang lainnya menyimak. Yang C. Ya, yang 4. Yang D. Ya, yang E. Ya, yang F. Ya, yang ketiga silakan baca. Ya, yang keempat. Ya, yang kelima. Ya, yang keenam. Ya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang 2 dan 3? Apakah sudah sesuai jawabannya? Sudah sesuai jawabannya? Sudah. Kita beri tepuk tangan ke kelompok 1. Ya, silakan kembali ke kelompok 1. Silakan kelompok 3. 2. Ya, kelompok 1 sudah sesuai jawabannya? Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Presentasi yang sudah kalian laksanakan. Kelompok pertama hebat sekali, kelompok 2 juga
Jawaban dari presentasi ini sesuai dengan apa yang kami sempat sampaikan terkait dengan pengertian gaya, kemudian gaya yang ada di sekitar kita, kemudian ada pengaruh gaya terhadap ya. Karena waktu kita sudah hampir usai, maka kegiatan belajar ini silakan kembali ke materinya masing-masing ya, materinya masing-masing. Silakan kembali meja digeser. Bagaimana belajar hari ini anak? Seru. Bagaimana? Ada minat? Bagaimana perasaanmu hari ini? Bahagia. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa artinya membuat kamu bahagia? Pada waktu belajar apa yang kamu membuat kamu senang bahagia? Bisa mengerjakan tugas. Selesai nanti ya akhirnya ya. Kalau satu ya. Apa yang membuat kamu bahagia? Masyarakat bahagia. Iya, dapat melihat atau mengingat diri budaya dan pelakunya. Pasti dia, apakah kamu bahagia terkait dengan belajar hari ini? Bahagia apa yang membuat kamu bahagia? Apa memahami? Iya, alhamdulillah hari ini sudah maksimal, semuanya senang ya. Dan hari ini mohon dibantu untuk membuat kesimpulan kegiatan hari ini. Mas Rizky, nanti kamu mencatat ya, silakan berikan kesimpulan terkait dengan pengertian gaya itu tadi apa? Oh iya, pintar sekali Mas Rizky. Mas Rizky dibantu lagi pengertian gaya tadi apa? Ya, tarikan atau dorongan terhadap benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak atau sebutkan jenis-jenis gaya. Contoh listrik, magnet, gravitasi, pegas. Ya, betul. Mas Fadlan, contoh gaya otot tadi apa? Menarik meja, betul. Mas Wildan, gaya listrik contohnya apa? Listrik ada sisir seperti tadi ya, yang dibentuk sama rambut ya. Dan selanjutnya gaya pegas contohnya apa Mas? Trampolin, gaya gesek contohnya apa Mas Iqbal? Contohnya apa? Meja yang digeser menyebabkan meja itu akan berhubungan dengan lantai. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan terkait dengan pengaruh benda terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Ya, contohnya tadi benda yang gaya yang dapat mengubah arah benda. Contohnya apa Mas? Sepeda. Betul. Gaya yang dapat menghentikan benda, membuat benda diam. Manakah bola? Gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa Mas? Ya, Mas kata. Ya, demikian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Sudah belajar dengan senang, kemudian kami juga dapat menyimpulkan semua materi dengan baik. Maka Pak Widi akan membagi lembar asesmen formatif ya. Silahkan nanti kalian dikerjakan secara mandiri sendiri-sendiri. Silakan. Ya. Waktunya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya tulislah nama kamu dan nomor absen kamu. Dan untuk pilihan ganda ada 10 soal.
Yang ini siang ada 5 soal. Ya, kita sama 5 diri ya, sama diri ya. Jadi yang sudah selesai sudah